ikhlas itu tidak bisa didefinisikan, sebenarnya tidak bisa, tetapi dirasakan oleh si pembuat kebaikan tersebut. Iya. Si penyumbang lah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menilai Anda sudah ikhlas atau belum, itu nggak bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemikir, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya para sahabat pemikir semua? Semoga sehat selalu ya. Pada acara podcast ini kita akan membahas tentang masalah film yang sudah tayang kemarin, di mana lebih fokus ke menyumbang dengan ikhlas. Di film sudah disajikan beberapa orang menyumbang dengan cara mempamerkan bahwa dia mampu dengan jumlah yang lebih besar dari teman-teman yang lain. Nah, dalam hal ini kita sudah kedatangan Babe Syarif ya mungkin nanti kita akan bahas tentang film yang sudah tayang itu. Baik, bagaimana Pak Syarif? Ya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. sehat-sehat selalu ya Babe ya. Ya, walaupun musim hujan, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya sapa penonton dulu Pak Ade. Boleh, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel podcast kita, Sahabat Pemikir. Mudah-mudahan dengan kelanjutan dari channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan dorongan kepada kita untuk lebih mau mempelajari agama kita sehingga kita bisa menjalankan hidup kita dengan lebih baik lagi. Amin. Jadi sahabat pemikir, akan kita bahas lebih dalam lagi tentang film yang sudah tayang. Jadi begini Babe Syarif, Ya. Bagaimana pandangan Babe Syarif tentang film yang sudah tayang kemarin itu? Ya, sangat bagus sekali ya, visualisasi yang menunjukkan bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Itu fastabiqul khair. Jadi dalam berbuat baik itu kita harus punya ilmu, punya pengetahuan sehingga perbuatan baik kita itu tidak sia-sia. Ya. Karena sesungguhnya Tuhan Maha mengawasi. Jadi mengawasi perbuatan baik kita, apakah perbuatan baik kita itu ikhlas atau tidak. Ya. Jadi dalam film tersebut 3 orang atau beberapa orang yang sudah berbuat baik, tetapi ada satu yang disebutkan namanya, ada yang disebutkan namanya hamba Allah tetapi masih menyebutkan ke temannya, terus ada lagi yang sudah memberikan infak tetapi dia masih belum memahami sebenarnya ikhlas itu seperti apa gitu. Ya. Tapi tiga-tiganya baik sebenarnya. Oh, baik semuanya. Dia tiga-tiganya baik dalam hal memberikan sumbangan. Jadi kita harus apresiasi tiga-tiganya dari yang memberikan infak tersebut. Ya, di sini para penyumbang biasanya selalu mengucapkan saya ikhlas. Saya ikhlas nih, intinya ikhlas. Tetapi menurut Babe nih, Babe Syarif nih ikhlas itu yang sebenarnya seperti apa? Minta diterangkan Babe. Iya. Jadi sebenarnya ikhlas itu adalah suatu perbuatan baik yang didasari pada tidak mengharapkan balasan apa-apa. Artinya tanpa ada satu embel-embel di dalam berbuat ikhlas. Jadi lepas gitu ya? Lepas begitu saja. Dan itu perlu suatu adanya pembelajaran, adanya suatu proses sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan baik, amal soleh itu bisa mengalir dengan alamiah. Tetapi di satu pihak, misalkan tadi di dalam sebuah masjid, itu kan ada proses administrasi. Supaya tidak ada administrasi itu bagus, maka ditulislah namanya gitu. Dan jumlahnya supaya administrasinya bagus. Jelas gitu ya. Nanti dia ada pertanggungjawabannya kan. Nah itu kan
secara administrasi akuntabilitasnya harus ada. Ya. Nanti setelah dikumpulkan, kemudian dipertanggungjawabkan penggunaannya dan diumumkan kepada jamaah. Dari sisi masjid bagus. Ya. Tetapi dari sisi penyumbang itu adalah suatu hal yang bagus juga nih ya. Karena sudah memberikan infak, sudah memberikan sedekah. Karena sulit sebenarnya untuk memberikan infak tersebut kecuali orang-orang yang ingin mendapat balasan Allah di akhir kehidupan kemudian gitu. Tetapi dalam melakukan ibadah infak ini ya kita harus punya satu keilmuan, harus punya satu dasar, jangan sampai apa yang sudah kita berikan itu nanti akhirnya sia-sia. Akhirnya di hari akhir nanti tidak ada catatan amal baiknya. Karena apa yang kita sumbangkan itu, apa yang kita berikan itu akhirnya mencederai. Ada yang mencederai hati seseorang, misalkan kita menyumbang, kemudian kita mengungkit-ungkit sumbangan kita itu ke orang lain, itu kan mencederai hati seseorang yang kita berikan. Itu lebih perih lagi. Karena sesungguhnya kalau ikhlas itu ya cukup Tuhan saja yang tahu gitu. Tapi ketika kita merasa bahwasanya kita mengucap bahwa kita sudah memberikan sumbangan, seakan-akan ada orang yang harus tahu kalau kita itu sudah berbuat baik. Tidak cukup Tuhan saja yang menjadi saksi, tapi orang lain harus tahu kalau saya memberikan sumbangan. Nah itu suatu hal yang tidak mempercayai bahwasanya Tuhan cukup menjadi saksi, masih meragukan Tuhan menjadi saksi. Tapi dasarnya memang harus ada proses pembiasaan dalam berbuat baik, sehingga lama-kelamaan akan menjadi terbiasa dan seperti kita bernapas. Kita bernapas nggak pernah mikir kan untuk membuangnya, jadi langsung secara alamiah itu berlangsung. Harus ada proses pembelajaran. Jadi gitu Pak? Iya. Tapi gini Pak, masalahnya kalau kita di masjid minta sumbangan ini ya kan, itu banyak orang. Memang di rumah itu kita udah niat nih, saya nyumbang udah ikhlas gitu ya. Tetapi ketika kita nyampe di masjid, ada tetangga sebelah nih gitu kan. Ya udah, yang tadinya pengen nyumbangnya 500 misalkan gitu ya. Karena ada tetangga nih, tetap ada rasa seperti itu. Udah saya nyumbang 1 juta aja dah. Nah menurut Pak B, kan masih ada itu. Jadi di mana letak ikhlas? Itu udah ikhlas apa belum sih itu? Memang ikhlas itu tidak bisa didefinisikan, sebenarnya tidak bisa. Tetapi dirasakan oleh si pembuat kebaikan tersebut. Si penyumbang lah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menilai Anda sudah ikhlas atau belum, itu nggak bisa gitu. Jadi hanya dirinya saja yang tahu bahwasanya dia sudah ikhlas atau belum. Jadi kita memang di hati kita sudah ingin tidak ingin memberikan lagi tuh dia tidak ingin mengungkit atau tidak ingin ada orang yang tahu kalau kita berbuat baik atau beramal. Tetapi kok di otak tuh pikiran datang sendiri. Nah gitu. Itu yang susah Be. Itu dia. Iya, teori benar. Kita ini udah nyumbang udah, kita ikhlas dah gitu. Tetapi dalam perjalanan kah? Atau pas di masjid kah? Apalagi mendengar pengumuman ini. Nah itu dia. Dari saya nih 1 juta gitu kan. Secara nggak sadar gitu loh. Hati saya tuh berbunga-bunga gitu. Itu bukan ikhlas gitu ya. Jadi balik lagi ya, mau dikatakan ikhlas, tadi kan Pak Ali nanya, itu bisa dikatakan ikhlas atau tidak gitu ya? Seperti itu Be. Tidak bisa dijawab oleh orang yang mengomentari. Tetapi bisa dirasakan oleh yang melakukan. Yang melakukan itu sendiri gitu ya. Kadar ikhlas itu memang ada terbagi-bagi.
Ada tingkatannya juga. Ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi kita harus merasakan dari tingkat pertama tadi itu udah bagus, kita memberikan sumbangan kan udah bagus. Oh itu ya, itu sudah satu nilai. Satu nilai. Itu harus ada proses pembelajaran. Pembelajaran. Nggak bisa otomatis gitu ya, Be? Iya. Anak kecil aja kalau berjalan itu jatuh dulu. Iya, betul. Kemudian dia berjalan belajar lagi, jatuh lagi, akhirnya dia bisa berdiri gitu kan. Iya. Nah, itu harus rutinitas kebiasaan berbuat baik itu harus dilakukan. Kalau kita belajarnya sekali-sekali, ya itu akan lama proses ikhlas itu gitu kan. Jadi ikhlas itu nanti akan dirasakan oleh pembuatnya dan akan dibimbing oleh Allah. Allah akan membimbing sendiri. Karena yang sebenarnya yang suara-suara di hati yang ingin orang tahu bahwasanya kita berbuat baik, itu adalah masih ada setan di dalam hati kita. Jadi, yang selalu menggoda. Yang selalu menggoda untuk bahwasanya kamu harus menceritakan kebaikanmu agar orang lain tahu gitu kan. Gitu Pak Aldi. Oh iya. Jadi ada suara. Ada suara-suara gitu kan di dalam pikiran kita yang bahwasanya saya sudah berbuat baik gitu kan. Dan betul, yang lebih parah lagi ya ingin orang tahu kalau kita sudah berbuat baik. Ya, kalau ada lagi juga yang lebih besar lagi pakai nama satu embel-embel pakai spanduk bahwasanya ada sumbangan dari sini. Nah, itu harus kita waspadai. Tetapi secara administrasi itu baik gitu. Secara administrasi itu baik. Jadi bagaimana caranya manusia itu ketika kan kita sebenarnya mengucapkan agar orang tahu itu ada sanjungan. Iya, mengharapkan sanjungan. Supaya ada pujian. Ada pujian, betul. Ada mendapatkan dari orang lain. Secara tidak kita ungkapkan atau kita ungkapkan. Ini yang harus kita hilangkan. Jadi sebenarnya apa yang kita berikan itu adalah sebenarnya milik Tuhan. Kita hanya menyampaikan saja. Kalau kita berbuat baik adalah perbuatan baik Tuhan. Jangan-jangan nanti ketika kita berbuat baik dan kita tidak mendapatkan kebaikan tersebut, kita jadi tidak mau melakukan perbuatan baik lagi. Nah, ketika kita ada pengharapan sanjungan, pengharapan pujian, nah, itu tidak sesuai dengan harapannya, nah, kita akan merasa Tuhan tidak adil dengan apa yang telah kita perbuat, begitu. Oke. Jadi gimana kalau begini kita nih mau nyumbang nih menyumbang mau di masjid mau di mana gitu loh. Nah, di dompet nih, di sakul kita punya duit ini. Ada duit 100.000, ada duit 50.000, ada duit 20.000, ada duit 5.000 dan 2.000 sampai sekecilnya. Tadinya kita udah niat nih, saya mau nyumbang 100.000 nih. Begitu buka dompet nih, buka, ada yang lebih kecil lagi. Yang tadi niatnya 100 gitu ya 2.000 aja lah. Itu gimana tuh, Be? Tetap bagus. Tetap ada nilainya. Ada nilainya. Tetap ada nilainya bagus. Masih mau nyumbang, masih mau berinfak. Dari situnya tetap ada. Tapi kan kita mau yang terbaik. Yang terbaik. Dalam kehidupan kita itu kita mau yang sempurna kalau bisa. Terbaik ada sempurna gitu kan. Seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebenarnya yang paling baik itu adalah kita memberi ketika kita dalam kesulitan. Baru bisa hancur pemikiran-pemikiran yang tadi. Kalau kita punya uang 1 juta, sumbangannya 100.000, akan masih ada pikiran-pikiran kotor. Kalau kita minimal 50%, ya itu kadar suara di otak yang ingin disombongkan itu ya 50%. 50% gitu ya. Tapi kalau kita mau hilang suaranya itu, ya harus kita tekan habis sampai 100% gitu. Artinya ketika kita dalam kesulitan, ketika kita butuh, ada orang lain butuh, kita bisa mengalahkan
kepentingan diri kita, ya. mendahulukan kepentingan orang lain, maka suara-suara itu akan hilang. Nah itu yang susah, Be. Nah, itu dia. Iya, kita itu kan selalu mikirkan kita nih. Iya. Nih biaya sekolah anak lah, listrik lah. Iya. Nah saya kasih orang lain, ntar biaya sekolah anak saya gimana nih gitu kan. Itu dia, Nah, melawan ini, caranya gimana Pak Besari? Ya. Tolong dijelaskan Pak Besari. Jadi kan ini harus kita berdasarkan pengalaman. Ya, betul. Ketika saya ceritakan itu, dipraktekkan oleh Pak Aldi, tetapi harapannya tidak sesuai dengan yang saya ceritakan. Katanya tadi waktu kalau saya sumbangkan Allah akan ganti. Katanya kalau saya berbuat baik melebihi kebutuhan saya Allah akan penuhi. Tetapi kenyataannya ketika Pak Aldi melakukan itu tidak mendapatkan apa yang pernah saya ceritakan. Mikirannya jadi lain. Mikirannya jadi jelek pada Tuhan gitu. Tutupnya enggak. Ayo Be, langsung minum Be. Oh iya, makasih Pak. Iya. Adanya air putih Be. Ya, bagus ini. Ya bagus ya Be ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi gitu ya Be ya. Iya, jadi untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang ingin istilahnya ria. Istilahnya ingin disanjung orang, istilahnya ingin dinilai orang lebih, kita harus yang ada dalam istilah agamanya itu itsar, berbuat baik melebihi kasih sayangmu kepada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain melebihi kasih sayangmu kepada dirimu sendiri. Wah, lebih berat lagi dong Be. Nah itu dia. Tapi sebenarnya beratnya nggak sih Be kalau kayak gitu Be? Masalahnya kebutuhan kita masih banyak, tapi kita rela mengorbankan untuk orang lain. Nah ini yang susah Be. Iya itu dia. Apa memang bisa Be? Jadi banyak peristiwa. Nanti mungkin dalam channel-channel selanjutnya akan lebih rinci lagi satu-satu. Misalkan contohnya ketika Hasan Basri pergi haji. Tetapi di dalam haji itu tidak ada yang diterima, tetapi yang diterima yang tidak ikut pergi haji. Iya. Kemudian ada lagi ketika kaum muhajirin dan kaum ansor, ya ketika Nabi hijrah ke Madinah, mereka berbuat baik, kaum ansor ini berbuat baik untuk mendukung dari kaum muhajirin yang datang. Jadi titik beratnya adalah itsar untuk menghilangkan pikiran-pikiran jelek. Ketika kita butuh, orang lain butuh, apakah kita berani melakukan? Nah, ini Pak B. Syarif kan udah menjelaskan seperti itu ya. Tetapi prakteknya kita sehari-hari ya ini yang berat banget gitu rasanya gitu loh. Iya. Jadi itu harus dipraktekkan. Praktekkan terus ya, Be. Tidak bisa diteorikan. Tetapi dari contoh film yang kemarin itu sudah bagus. Artinya perlu lebih seringkan lagi. Sehingga ketika kita berbuat baik itu sudah kita terbiasa gitu ya, Be. Seperti kita bernapas. Jadi kita bernapas tidak pernah mikir lagi. Kita nggak pernah hitung-hitung napas kita yang kita buang kemana, hasilnya apa kita nggak pernah hitung-hitung lagi. Tetapi dalam hari ini tetap ada sisi benarnya, supaya apa yang kita lakukan itu nanti tidak sia-sia, ada balasannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak. Gitu ya. Jadi intinya kalau kita berbuat baik atau beramal itu ya Be ya. Be Syarif kan udah menjelaskan begitu panjang lebar tadi ya. Nah intinya mungkin bisa kita simpulkan, berbuat baik sesuai dengan niat hati kita yang sudah kita niatkan. Saya mau menyumbang sekian, udah. Jadi nggak usah dipikirkan lagi tetangga kah, siapakah orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita gitu ya Be ya. Perlu latihan, perlu latihan gitu. Tetap ada pikiran-pikiran itu tetap ada. Harus akan keluar dengan sendirinya. Oh iya. Karena dengan terbiasa menyumbang terus mungkin dari situ kebiasaan itu menyumbang. Jadi kita
sudah tidak memikirkan yang lain-lain gitu Sudah kali terbiasa. Terlalu terbiasa ya, Iya, Be, ya. Sudah seperti bernapas, nggak usah iya, mikir iya, lagi iya. cara napas gimana, ngambil napas gimana, nggak usah. Nyumbang udah gitu ya, Be, ya. Nyumbang, Jadi nggak usah pulang nanti dipikir lagi gitu ya, Be, Iya. ya. Tapi yang terbagus dengan cara itsar. Iya, iya. Itsar, ya. Begitu. Mungkin pemirsa bisa Ya. diinformasikan. Ya. Nah, demikian bincang-bincang kita dengan Babe Syarif mengupas tentang film yang sudah tayang kemarin tentang ikhlas beramal ibadah gitu ya, Be, Iya. ya. Dari satu sudut pandang Dari ya. sudut pandang ya, Be, ya. Karena ikhlas dari banyak sudut pandang. Iya, iya. Ya demikian podcast kita pada hari ini yang telah membahas tentang film yang sudah launching kemarin. Mudah-mudahan sahabat pemikir bisa mengambil hikmahnya, dan kami juga tim meminta sumbang sarannya di link di bawah ini demi kebaikan kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.